wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizka Amalina Ranito dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, yakni perwakilan dari kelas HTNA. Di antaranya ada Diki Alvindo, Fatimah Rizkianti, Az-Zahra Ramadanti, dan Asri Finarti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso MHIMH dengan tema Moderasi Beragama dan Meneguhkan Nilai-Nilai Pancasila. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Dengan adanya keberagaman ini merupakan hal yang wajib kita syukuri, karena dengan adanya keberagaman suku bangsa, mampu menarik minat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 jenis agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun adanya keberagaman agama ini ternyata masih menimbulkan konflik di antara masyarakat itu sendiri. Meskipun di tahun 2021 ini perdebatan agama tidak terjadi dengan adanya pertumpahan darah, namun kita masih dapat melihat perdebatan agama ini terjadi di media sosial, seperti contoh ujaran kebencian di Facebook. Selain itu, perdebatan agama yang terjadi di kolom komentar YouTube dan lain sebagainya. Padahal tertera jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 menyatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bingkai indah Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi, gotong royong, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadikan pondasi yang kokoh untuk meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Di saat kondisi bangsa sedang dalam guncangan pandemi seperti sekarang ini, menuntut kita untuk meningkatkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan kerukunan antar umat beragama. Nah, nilai-nilai luhur sosial antar sesama ini merupakan momentum untuk kita melewati masa-masa sulit sekarang ini. Moderasi beragama merupakan perwujudan nyata dalam meneguhkan nilai-nilai toleransi dalam sebuah perbedaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai moderasi beragama. Sebelumnya di sini ada yang tahu istilah dari moderasi itu apa? Baik, benar sekali. Jadi istilah moderasi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wasitoh, yang mempunyai arti tengah atau moderat. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI, kata moderasi itu mempunyai dua arti, yaitu yang pertama pengurangan atau mengurangi kekerasan. Yang kedua, menghindari atau penghindaran keekstriman. Sedangkan di dalam Islam berarti menyatakan watak Islam itu adalah moderat dalam segala hal dan moderat dalam segala urusan, baik ucapan, bertindak maupun pikiran. Menurut Imam Samsi Ali menyatakan bahwa moderasi adalah komitmen dalam beragama dengan apa adanya tanpa dikurangi atau dilebihkan, dan menggunakan hak-hak dalam hak-hak horizontal atau disebut dengan lisan, dan menggunakan hak-hak vertikal yang disebut dengan ubudiyah. Sedangkan Anis Malik Toha menyimpulkan bahwa Muslim moderat adalah seseorang Muslim yang memenuhi prinsip dalam moderasi Islam. Karena di dalam moderat Islam itu kita saling keterbukaan, kita saling menerima keberagamaan meskipun kita saling berbeda agama antar agama maupun berbeda mazhab. Karena kita sesama manusia saling membutuhkan, jadi kita selalu mengedepankan sikap toleransi. Seperti cerita dan kisah pada masa Rasulullah SAW. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk membuat sebuah kurikulum yang sesuai dengan moderasi beragama di Indonesia.
Saya di sini akan menjelaskan sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Sauki Putaki, di mana Sauki Putaki memberikan gagasan sebuah pendekatan kurikulum pendidikan Islam yang moderat. Pendekatan ini memiliki 4 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan kontributif. Pendekatan kontributif yaitu dengan menyisipkan sebuah konten tertentu dalam mata pelajaran seperti tokoh-tokoh Islam di Nusantara yang memiliki sikap pemikiran dan sikap moderat. Yang kedua, pendekatan aditif. Pendekatan aditif ini yaitu dengan menambah konten, konsep, tema, dan perspektif ke dalam sebuah kurikulum tanpa mengubah struktur dasar, tujuan, dan karakteristik dalam sebuah kurikulum tersebut. Yang ketiga, pendekatan transformatif. Pendekatan transformatif ini yaitu dengan mengubah tujuan mendasar, struktur, dan perspektif kurikulum sehingga dapat mengubah peserta didik melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial ini mencakup semua komponen dalam pendekatan transformatif, namun menambahkan komponen yang mengharuskan peserta didik membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terkait dengan konsep dan masalah yang dapat dihadapi. Itulah keempat pendekatan yang digagaskan oleh Sauki Putaki. Adapun tujuan utama pembelajaran dengan pendekatan ini adalah untuk mendidik peserta didik melakukan kritik sosial, perubahan, dan keterampilan membuat keputusan. Bahkan, Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa kemajemukan berbagai kondisi di Indonesia sangat memerlukan suatu sistem pengajaran agama yang komprehensif, yang dapat mewakili setiap orang melalui ajaran yang layak dengan tidak meninggalkan teks, serta pentingnya penggunaan akal sebagai solusi setiap masalah yang ada. Nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah negara yang terkenal kaya akan keberagaman, mulai dari ras, suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut sangat memungkinkan adanya konflik antar aspek kehidupan. Namun sejarah telah membuktikan bahwa ada sebuah usaha untuk membuat keberagaman ini dapat berinteraksi dengan teratur. Hal ini dirumuskan dalam sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila menghendaki perbedaan menjadi satu dalam konteks saling menghargai. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 5 pilar dari Pancasila yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasionalis, sehingga mendasari kebudayaan bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, hubungan agama dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, hubungan antara agama dengan Pancasila yaitu merupakan suatu hubungan yang saling menguatkan dan bukanlah suatu hubungan yang saling bertentangan. Bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai agama yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, Pancasila ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari agama, melainkan sesuatu yang melekat pada agama dan saling menguatkan. Dan Pancasila dapat dipahami melalui 3 tataran. Yang pertama, nilai filosofis, dan yang kedua, nilai instrumental, yang ketiga, nilai pragmatis. Dan nilai-nilai Pancasila yang disebut sebagai nilai
filosofis itu adalah suatu nilai yang berkaitannya dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Yang dimana nilai-nilai filosofis Pancasila ini adalah suatu nilai yang mendalam sebagai suatu pandangan hidup manusia. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah misal suatu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berkaitannya dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka ini dikenal sebagai sebutan norma moral. Dan yang ketiga, nilai pragmatis. Nilai pragmatis dalam Pancasila yaitu adalah nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan. Dan nilai-nilai ini pun tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, pertama, negara Indonesia atau negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan serta kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu, prinsip yang tertanam dalam pembukaan Undang-Undang 1945 mengenai hubungan antara agama dengan nilai-nilai Pancasila ini yaitu untuk mewujudkan suatu pengakuan keagamaan yang secara atau bersifat mutlak. Oleh karena itu, semua orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang dianggap benar dan berhak untuk memilih atau menentukan kewarganegaraannya Beragama itu sendiri. menebarkan damai, menebarkan kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keragaman, tetapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan senantiasa terjaga dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama untuk saling menegasi, saling merendahkan, dan saling meniadakan satu sama lain. Mari senantiasa menebarkan kedamaian kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.